Namaste. Apa kabar pemirsa? Saya senang sekali saya Imam Sinyo di sini kembali hadir. Dan kali ini saya berada di Indonesia, tepatnya di Kota Palangkaraya. Nah, kebetulan di sini tuh seperti video-video sebelumnya, kalau kita tuh di Indo Project interview orang Indonesia yang ada di India. Nah, sekarang kebalikannya nih, ada orang India ada di Palangkaraya, Indonesia. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalkan namanya siapa? Nama saya Muhammad Razi, asal dari India, Kerala. Dan saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Oke. Sudah berapa tahun Razi di Indonesia? Di Saya udah 3 tahun di sini. Oke, sudah 3 tahun ya. Iya. Terus lagi belajar apa di sini? Studinya? Aku program studi ilmu komputer di sini, dapat beasiswa. Oke. Oh, beasiswa ya? Yes. Jadi fully funded ya dari from the scholarship. Iya, scholarship Madin Academy ada di Kerala. Oke. Malappuram. Kalau di Kerala dari kota apa Razi? Malappuram. Malappuram ya? Ya, distrik Malappuram dan kota Kadangallur. Kadangallur. Oh, Kadangallur. Jadi gimana sih story-nya from the beginning dapat beasiswa terus sampai ke Palangkaraya ke Indonesia? Gimana ceritanya? Saya pas dari kelas 8 High school ya? High school. High school. I'm studying in Madin Academy di Malappuram. Ada di Malappuram. Di Malappuram ya? Ngomongnya campur ya. Iya, nggak apa-apa, campur-campur. Tapi Razi bahasa Hindi atau bahasa? Bukan bahasa Hindi, Tapi bahasa Malayalam. Malayalam. Oke, saya pernah dengar sih Malayalam kayak gimana bahasanya. Iya. Ya, terus Semuanya beda dari Hindi. Hindi. Pokoknya beda banget ya. Tulisannya juga beda ya. Semuanya beda. Oke, boleh sih ngomong campur-campur deh. Terus high schoolnya di Madin Academy. Oke. Ada berapa tahun di sana tuh ada 7 tahun dari high school, higher secondary. Habis itu pas aku habis kelas 12 baru dapat ada infonya dari Ada offer gitu ya? Offer letter like dari universitas ini. Universitas Muhammadiyah Melalui education department atau Education Department like Madin Academy dan UMP ada kerjasama gitu ya? MOU. Oke. So mereka tuh udah ajak. Oke. Jadi announcement-nya waktu itu di sekolah. Iya. Oh, jadi apply lah ya. Iya. Dan ada wawancara. Habis itu baru bisa. Oke. Langsung dari Kerala berapa orang? Dari Kerala dulu tuh kami ada 5 orang. 5 orang. Oke. Kalau sekarang udah aku sendiri. Oh, udah lulus ya? Udah lulus. Mereka ada 2-nya belum balik ke sini. Karena pandemi. Kan visanya belum perpanjang sebelum pulang. Kalau aku sebelum tahun kemarin itu sebelum pulang ke India. Diperpanjang dulu. Baru pulang. Jadi no problem ya balik lagi ke sini udah bisa. Oke. Preparation apa? Kayak charter flight. Oh ya, charter flight. Ya. Itu penerbangan khusus waktu itu. Saya juga pulang ke Indonesia aja waktu itu. Itu penerbangan repatriasi, ya kan? Mereka berdua tuh masih di sana, masih ngurus visa. Tapi bentar lagi paling habis lebaran ini baru bisa ke sini. Oh, gitu. Kalau dari satunya udah kerja di Dubai, satunya udah berhenti pas tahun 2018 ya. Cuma hanya 1 bulan aja di sini. 1 bulan. Oh. Kenapa kok nggak betah di Indonesia? Betah juga sebenarnya. Oh iya. Jauh dari keluarga. Iya, family missing. Oke. Tapi Razi sendiri sampai betah 3 tahun di Palangkaraya. Gimana ceritanya? Kan aku kan suka kayak experience baru, banyak teman, tantangan, ya, experience-nya. Kan lot of friends juga banyak temannya di sini. Yes. Oke. Oh enggak, suka-suka ada. Oke. Ini hal yang sebenarnya saya tanyakan pertama kali nih. Bisa belajar bahasa Indonesia gimana tuh? Pas datang sini itu susah ngomongnya, nggak bisa. Kan di sini nggak ada yang bisa bahasa Inggris atau nggak apa aja kurang. Iya. Oh, perlu diketahui juga, Razi dulu waktu di sekolah sebelumnya di Kerala itu mereka jurusan bahasa Arab ya. Iya. Bahasa Arab. Jadi Razi juga bisa bahasa Arab. Tapi bahasa Indonesia juga lancar.
Nah ini dia cerita kayak gimana belajar bahasa Indonesia nih. Pas tahun 2018 November, dari November, Desember, Januari ada temannya 2. Oke. Kemaya sama satu abang. Namanya lupa. Ya, pokoknya teman satu lagi ya. Iya, satu lagi. Kan nama orang Indonesia itu emang susah kami ingatnya. Masa sih? Iya. Oh, Kalau kami bisa ingatnya bahasa Arab kan, kalau di India tuh yang banyak yang pakai bahasa Arab namanya. Oh jadi ingat gitu ya, mudah karena. Mudah. Kalau bahasa orang Indonesia itu beda. Adi, adik, susah. Oke. Ini ya kosakata baru lagi. Oke. Jadi sama diajarin. Iya, 3 bulan. Itu di mana? Di India atau di Indonesia? Di sini. Oh di sini. Oh Habis sampai di sini baru mulai belajarnya. Terus nonton YouTube, banyak nonton juga communication-nya. Iya, oke. Itu udah bisa bahasa. Kalau bisa bahasa Inggris itu menurut aku ya udah mudah kayaknya kalau bisa Inggris. Kan banyak yang kayak campuran kayak mirip bahasa serapannya. Kan ABCD, like ABCD bisa. Jadi hampir mirip. Iya, mirip. Terus itu udah belajar bahasa Indonesia di sini di Indonesia. Terus habis itu tentang pendidikan lagi, tentang sistem education di sini. Itu beda banget. Beda banget. Gimana bedanya? Kalau di sana tuh kayak bachelor degree itu kayak semester wise-nya setiap semester exam. Bachelor degree S1 ya. S1 tuh exam wise-nya. Tiap semester itu ada exam, kayak half yearly sama final semester. Terus satunya yang enggak ada skripsi itu. Itu bedanya ya. Kalau di India S1 itu nggak ada skripsi, tapi final projectnya ada. Final project ada. Like skripsi itu beda banget. Kalau di Indonesia S1 tuh pasti bikin skripsi ya, itu syarat untuk lulus. Tapi di India hanya final project, yang kurang lebih mirip seperti skripsi. Jauh juga, tapi kan di sini tuh skripsinya individual, right? Individual. Oh, kalau di sana di grup ya? Di grup ada 6 atau 5 grup. Grup project kayak. Oke. Terusnya timing kuliah tuh. Iya, waktu perkuliahannya dari pagi sampai sore. Oke. Oh, di sini juga dari pagi sampai sore. Mungkin ada yang kelas subuh mungkin di sini. Semuanya 1 jam kan 2 jam udah ya. Itu ini ya full ya? Full. Kayak di sekolah kayak di high school gitu ya. Gak bisa pulang. Kalau kita kan di sini kan kuliah tuh yang kalau misalnya masuk pagi, kuliah siang nggak ada, kuliah sore ada gitu ya. Jadi bisa pulang, bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Iya. Dari pagi kan kuliah sampai sore. Oke, ngerti. Jadi kayak high school juga ya. Kalau di sini kan kuliah pagi ada jam pagi nih. Terus siang kosong. Jadi bolak-balik. Oke, itu bedanya ya. Dan selain itu ada lagi nggak bedanya? Iya, terus sama Arts, Sports Fest, kemudian seni, karena artisnya apa seni ya, kelas di kampus itu banyak yang kayak kegiatannya banyak. Buat mahasiswa tuh banyak lagi. Student organization sih? Banyak juga kayak English Club, Hindi Club, Urdu Club, Arabic Club, dan also Sports Club. Banyak club. Nah, yang saya tahu a part of the clubs, a part of the any organization di kampus gitu ya. Kalau di India bedanya sama di Indonesia. Kalau di India tuh student organization-nya kayak kalau di Indonesia BEM ya. Kalau BEM itu mirip di India tuh udah kayak mirip kayak di House of Parliament ya. Jadi udah ada interference of politik party. Iya, banyak. Kalau di sini enggak, kalau di Indonesia kan enggak kan ya? Di sana tuh kampusnya semua mahasiswa harus masuk satu grup kayak MSF ada Muslim Students Federation. MSF Marxism. Iya, dan itu memang dari partai ya. Iya. Dan itu memang dari partai dan fully funded dari partai juga ya. Jadi kampus politik namanya. Itu. Di sini kalau di sini nggak ada. Kalau di sana ramai. Kalau di sana ada, apalagi kalau misalnya udah season musim untuk President of
ini student organization-nya. Kayak di sini kayak kepala ketua BEM ya. Nah, itu udah udah kampanyenya udah kayak udah partai politik ya di setiap kampus. Itu paling mahasiswa semuanya seru pas pemilu like election day itu seru banget. Seru banget ya. Kayak organization banyak campaign sebelumnya. Oh, itu tuh seru-seru. Jadi itu bedanya kalau di kehidupan kampus di India sama di Indonesia. Kalau di India itu udah organisasi kampusnya itu apalagi yang untuk berbau politik ya, itu udah ada campur tangan partai politiknya, udah di ini partai politik. Jadi mereka tuh udah diproyeksikan untuk jadi kandidat politikus di partai-partai tersebut gitu. Kalau di Indonesia masih belum ya, masih cuma turun ke jalan demonstrasi. Iya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi bedanya di India udah ada politiknya gitu. Jadi kuat banget gitu ya. Kuat banget kalau politik. Oke. Nah, terlebih lagi tentang students life-nya kayak gimana di sini? Di sini gimana gitu ya, kayak bedanya ya. beda banget juga. Makanan susah nggak di sini? Nyari makanan yang sesuai selera Razi? Kalau aku makannya cocok, nggak ada yang makan cocok sih. Kan ya. beda rasanya aja semua. Kalau di Kerala itu makanannya khas dari Arab banyak yang mirip dari Arab gitu. Nasinya ada beda. Di sini cuma aku bisanya nasi kuning suka apa awal-awalnya itu aja terus dari kampus 2 sampai yang depan Bengkel Tank. Iya. Berapa jauh juga sering setiap malam ke sini. Makan itu terus ya. Iya. Kalau yang lain-lain Razi? Geprek bisa ya. Itu yang sering. Oh, spicy food bisa ya masih. Kalau yang lain susah. Oke. Tapi Razi ini tergolong orang yang termasuk rajin di kampus ya, saya dengar ya. Terus juga temannya banyak. Jadi dia ini emang tapi ini bukan student exchange ya. Bukan student exchange. Bukan. Nggak ada. Oh, orang Indonesia belum ada di sana. Oh, oke. Yang di Kerala yang tempatnya sekolahnya Razi belum ada ya. Belum ada. Oke, hanya Razi dan teman-teman Razi. Iya. Selain itu Razi mungkin ada pengalaman seru selama berada di Palangkaraya. Experience-nya aku paling sukanya yang teman-temannya sama hospitality-nya banget, suka banget. Ini banget ya, erat banget ya friendship-nya ya gitu ya. Suka banget. Emang beda sama yang di India? Beda, Bapak tahu lah. Ya mungkin agak-agak ini ya, kalau misalnya bisa dibilang agak-agak kalau dibilang sedikit individualis mungkin enggak juga. Kan aku bisa aja lihatnya pas aku main bola atau futsal kan ada yang kayak berantem kayak kelahi apa di gimana itu di mana di sini habis itu langsung salam. Oke. Kalau di sana yang udah 1 hari ke 2 hari habis balas terus gitu. Dan itu bisa getting bigger ya. Bigger. Oke. Oh, itu bedanya ya. Bukan kurangi India ya. Bukan berarti ini ya, tapi kayak di situ bedanya. Tapi itu beda pengalamannya. Nah, selain itu Razi udah kalau makanan udah, terus juga friendship di sini udah, terus juga sistem edukasi di sini juga udah ini ya. Selain itu ada lagi nggak kendala-kendala yang dihadapin di selama di Indonesia? Mungkin masalah problem apa gitu? Masalahnya cuma itu, nggak ada beda semua. Aku rasanya semuanya beda aja. Kalau komunikasi dengan keluarga di Kerala lancar ya? Lancar ya, video call gitu. Iya, kalau setiap hari video call, kalau enggak dia mamanya langsung telepon. Oke. Sering lah kalau dulu tuh sering cuma sekali telepon aja nangis dah. Kayak saking kangen banget ya. Jadi really miss them so much itu kalau ada yang ngomong keluarga gitu susah juga. Iya. Jadi Gimana? Oh iya, saya perhatikan ya kalau bukan beda-bedakan terus juga yang yang ini nggak bagus, yang ini nggak bagus antara Indonesia dan India. Menurut saya udah pernah lama juga ya tinggal di India ya, terus juga melihat keluarga di India tuh kayak gimana gitu loh. How to treat how children treat their parents. Yeah. Di house tuh sangat berbeda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia sih kalau kita udah agak besar gitu, udah ada grown ups gitu,
agak-agak sedikit cuek sama Karas. Ya, aku satunya yang bingung. Beda sama di India ya. Ya, beda banget. Beda banget sama di India. Kalau kami kan joint family. Iya. Di sini rumah. juga joint family sebenarnya. Sebenarnya ada di joint family. Iya. Tapi pada saat kita udah mulai beranjak dewasa, udah adults gitu, kita a bit kayak a bit ignorant sama parents gitu. Ya, yang elderly sih gitu yang udah deh ini siapa yang bisa mulai taking care of them gitu. Itu. Tapi kalau di India beda ya. Justru dirangkul gitu loh, maksudnya udah dirawat, taking care of them gitu. Iya. Itu bedanya ya. Iya, di rumah ada abangku semuanya di satu rumah tinggalnya. Kalau di sini aku lihat pas abis nikah kan orang langsung pindah sama istrinya. Iya. Itu joint family. Iya. Jadi gabung ya, beberapa keluarga ada di satu rumah gitu. Iya, satu rumah. Banyak pikir lagi gitu. Tapi problem nggak keluar ya di situ ya. Kayak family problemnya kurang juga ya. Oke. Ya ada pasti ada kayak problemnya. Tapi Razi sendiri selama 3 tahun berada di Palangkaraya di Indonesia, perbedaan-perbedaan apa sih yang sering bikin Razi oke, I should do self adjusting lagi nih gitu loh. Gitu, mungkin culture-nya beda. Yang change-nya kan harus di-change. Iya. Kan disiplinnya bagus, aku suka kalau disiplinnya on time ya, kelas jam berapa gitu, kita making appointment with someone. Disiplin di luar juga suka kalau disiplin sini. Terus kalau bapak tahu lah jalannya di situ kayak gimana. Iya. Oh, traffic ya. Trafiknya. Kalau saya pernah beberapa kali bahkan kalau ke Kerala itu ada beberapa kota ya di sana ya. Saya pernah, kalau Kerala tuh di Cochin ya? Iya, Cochin. Saya pernah ke Cochin ya. Iya. Saya pernah ke Cochin itu 5 kali. Trafficnya wow. Terus juga orang-orang bikin honk klaksonnya. Itu kami udah biasa. Iya. Kalau di sini? Ya pas tahun kan ada satu dosen juga Bang Hatta. Bang Hatta. Ya, dia cerita juga pas dia kemarin ke India itu. Iya. Dia ngeri pas dengar di jalan-jalan gitu. Ya, kemarin aku udah bilang biasa, itu kami udah biasa. Pas aku selama 1 tahun habis setahun aku mau pulang. Iya. Pulangnya ke Bangalore. City-nya besar lagi ngechat juga. Bangalore ya. Klaksonnya kayak aku juga pusing gitu. Saya pernah ke Bangalore 2 kali ya. Yang dua-duanya official trip memang dari kantor juga. Ya itu udah, waduh, kita tuh traffic, kita waktu itu kita harus making appointment with someone gitu ya, meeting, harus on time kan? Just because of the traffic kita nggak, it's out of our calculation gitu ya, making perhitungannya untuk jalan kemana gitu, berapa kilometer, tapi kita harus reaching that place itu harus jam berapa gitu, kita missnya di situ. Ya aku tahu how long it be. Ya, kalau di sini kayak gimana? Aman jam kuliah jam 7 gitu ya, jam 7 pagi, berangkat jam? Sebelum 15. Udah nyampe ya. Karena di Palangkaraya termasuk kota yang nggak ada traffic, terus juga klakson nggak ada di sini. Maksudnya orang bunyiin klakson sih, tapi untuk hal-hal penting gitu lah. Dan terus lagi di sini polusi nggak ada ya? Nggak ada, no pollution. Polusinya kurang polusi. Terus juga weather di sini cuaca. Weather enak juga kan, hujan nggak atau panas. Hampir sama ya, kurang lebih tropis juga. Beda lagi. Kalau musim panas, kalau musim hujan deras gitu ya. Kalau saat dingin, lidarnya beda. Iya betul. Empat musim juga di sana ya, tergantung. Kalau panas banget. Panas banget. Sampai nggak ada air. Kering gitu, dry. Sampai angin itu anginnya tuh panas gitu. Iya. Angin itu panas gitu. Terus selain itu bedanya lagi di sini selama 3 tahun, udah banyak well experience ya. Oh iya, ini agak-agak pribadi nih, agak personal. Iya. Nih, something personal. Ini nih, kalau kan Razi mungkin ada lah mungkin ya, yang suka gitu, cewek-cewek yang suka. Bedanya sama cewek India. Razi pernah punya cewek nggak di India? Belum ada. Kalau di sini ada lah ya. Mau ada. Teman-temannya banyak sih yang suka gitu.
Kalau temenan sama yang cewek di sini kayak gimana? Sama bedanya sama yang di India? Sebenarnya kalau di sekolah dulu tuh boys only. Oh, Boys oke. only. Makanya kurang kurang communication juga. Oke. Kalau di sini banyak yang ngobrol, suka ngobrol. Sudah kayak open ya gitu ya. Open. Enggak yang kayak yang harus ada boundaries. Kalau di tempat kami itu emang shy juga kalau ngomong sama cewek itu emang. Karena kenapa tuh, Rezi? Kebiasaan kalau cewek cowok. Kalau di sana susah juga kalau jalan kita sama cowok, cewek cowok itu. Udah orang gitu udah ini ya. Kan aku juga pikir kalau lihat mereka gimana, kalau lihat orang tua atau temannya atau keluarganya gitu. Takut. Kalau di sini kan Razi tahu sendiri kan, biasanya pun kalau misalnya Razi punya teman cewek bukan pacar, terus boncengan gitu ya, motorcycle gitu, itu hal yang biasa aja gitu lah, nggak yang biasa. Kalau di sana ya agak-agak ini ya. Kemarin kalau kami cewek-cewek emang sini pikirnya beda lagi. GK. Oh iya. Kalau di sana tuh friendshipnya friendship between the boys lah. Betul. Itu pas kami datang kan jalannya pakai tangannya di. Iya dirangkul gitu ya. Iya boleh katanya teman satu ada yang. Iya di sini kayak gitu. Kalau di India kan di mall-mall gitu, cewek sama cewek atau cowok sama cowok holding hands gitu, gini gitu, itu udah biasa. Catering itu friendship gitu. Kalau di sini banyak yang cowok-cowok friendshipnya. Iya, kalau di sini udah beda lagi pandangannya. Pikirannya beda. Iya, itulah bedanya. Nah, sejauh ini nih, sudah 3 tahun. Ini tahun terakhir ya? Ya. Atau 1 tahun lagi di sini? Nggak mau. Plannya ke depan apa? Plannya? Job juga di sini. Jadi pengen cari job juga di Indonesia ya? Iya, cari kerja di sini. Kan udah 4 tahun di sini. Udah jalan 4 tahun ya? Iya. Karena ini adalah tahun terakhir, tahunnya skripsi. Iya. Tahun pusing gitu. Tahun pusing. Dan kami di sini ada thesis exam juga ya? Kan banyak teman-teman yang bantu-bantu juga. Yang bantu-bantu juga ya? Kan kalau bikin pakai Inggrisnya susah kalau bisa kami bikin pakai Inggris kan baru translate itu susah juga. Beda. Okay. Banyak yang istilahnya beda. Nggak ngerti. Oke, terima kasih ya Razi, sukses untuk tesisnya, skripsinya. Terus juga nanti lebaran di sini. Ya, maybe I will di lebaran di Jogja. Di Indonesia, di Jogja. Oh, bagus. Di sana banyak makanan enak. Terus juga cewek-cewek cantik. Terus juga cari networking ya, katanya juga mau. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Razi sudah berada di sini. Terima kasih pemirsa, dan yang pastinya senang sekali hari ini bisa ngobrol sama Razi yang merupakan student atau pelajar mahasiswa dari India yang sekolahnya, kuliahnya di Palangkaraya, Indonesia. Nah, saya Imam Sinyo. Terima kasih banyak atas atensinya udah nonton di sini, dan kita ketemu lagi next time ya. Dadah. Oke, nyala lagi, subscribe ya, marah like, kaliga, policar ga, kata beli.